Sebenarnya sih nggak mau komen juga ya tentang kasus ini, tapi karena lagi ramai dan banyak banget reaksi netizen. Dan satu hal coba deh, saya pengen tanya gitu ya. Kalau emang dia nggak salah, kenapa dia harus kasih uang ya ke Nikita? Dan kenapa baru lapor di bulan Januari? Debat ini tuh bukan gosip guys, ini soal fakta dan yang selama ini disembunyikan. Kita lihat videonya. Oke, aku Diam, diam. kau mau Pikiran aku apa? diam. Kamu kayak Kau gini cara kau kamu belum dikasih mainnya ya. kesempatan ngomong, kau cerocos, kau potong orang Tadi aku ngomong. tadi Terus aku diam loh, ketika kasih aku tanya kesempatan kamu kau, ngomong loh. ketika aku Tapi tanya kamu ngatain kau, aku loh. bagaimana uang TPPU yang disebut uang TPPU itu uang berasal dari mana? Yang uang dibelanjakan, sementara itu adalah uang hasil tindak pidana hukum. Jadi sorry ya, kau jangan banyak ngomong. Kalau dari omongannya sih kayak tahu ya semua fakta, tapi dia sendiri tadi ada salah nyebut juga sih. Sama aku terkait Itu kan kau bilang aku so pemerasan, tahu. dia minta uang Jangan- lah, itu Kan sama enggak aja juga sumber masuk. uangnya itu loh enggak Kamu sumber ya Allah, uangnya jangan dari tindak jangan sok tahu ya, kejahatan. menyalah. Nah, digunakan Polisi itu untuk lebih Kolela itu lebih pintar, dia itu masuk ke pasal 369 pasal TPPU. Masa iya polisi segujuk-gujuk dia langsung kena pasal kayak gitu, nggak mungkin. Pasal juga Sudah ya. menguji dulu. Thank you ya, Ladus. Kamu jangan nyalahin Thank you polisi ya, loh. Kanggo Siapa ya. ini menyalahkan? Ya, Mak. Ya, Mak. Terima Mak. kasih Dayana, Sama aja kamu karena menyalahkan tadi kita Kolela itu lu. berdiskusi Penyidikan itu kamu dari data dan salahkan. fakta, bukan dari Kalau ngebacot di Jakarta doang. kamu Terima kasih. salahkan ya. Ya, terima Kamu kasih ya. kamu bertanggung Ya, jawab, terima kamu harus kasih ya. bertanggung jawab nih. Kamu harus bertanggung jawab asal omongan kamu Bertanggung tuh. jawab apa? Bertanggung Berarti jawab kamu menyalahkan polisi dong dengan pasal-pasal yang diberikan di oleh mana? terdakwa. Di mana aku Menyalahkan mana menyalahkan sih polisi? enggak? Tentang pasal Di mana TPPU. saya menyalahkan polisi? Kan yang kita bahas Tadi kamu uang. bilang Saya tanya sama kamu, jangan ngasal kan di ngomong situ kamu ya. di situ udah jelas. Di situ udah jelas Apa? pencucian itu mentransfer, membayarkan, membelanjakan. Iya. Kamu udah jelas di situ. Terus Uangnya Terus apa kata kamu bilang nggak ada yang TPPU-nya? disebut TPPU itu Saya uang dari hasil kejahatan. Angga paham nggak? Iya tahu. Kejahatan dia itu kan memeras. nah, sudah Bukan lo. Aduh. Setelah dulu tindak pidana awalnya baru dulu Sudah TPPU itu dulu mengancam. Pak. Itu kan dia mengancam. Satu-satu yuk teman-teman. Teman-teman satu-satu. Aku masih paham nih sama si menyalahkan nih, masih paham dia nih. Dan anak jidat Ada dia nggak tindak ngatain pidana aku kayak awalnya itu gitu dulu ya. baru Aku di udah TPPU. diem, aku tadi udah diem loh. Tapi dia nyorocos dia. Enggak. Tindakannya apa? Menyalah. Kamu sok tahu ya. Gue lu ngasih paham lu. Hai, kamu lebih parah Lingga. Kamu cuma gujuk-gujuk, cuma ngomong-ngomong doang. Tapi nggak ada bukti kamu juga Apa lu? salah. Cuma ngomong doang. Udah. Kamu masuk ke komal saya ya. Awas ya kalau kamu debat dengan saya, masuk ke komal saya Ngurusin kalau kamu duit paham ya. aja kamu yang diurusin duit aja di mana-mana. Udah. Lu Kita dibayar berapa lu debat pakai sehat duit lu, aja. Dibayar berapa lu pakai duit lu nggak nyambung kalau ngomong lu di mana-mana ngurusinnya duit terus. Mak, Mendingan pada rumput aja kamu nggak turun kamu nggak. mak. Gini, Mak. Yang jadi pertanyaan gini, Mak. Sabar. Itu kan pasal yang dituduhkan di awal itu kan TPPU kan, sehingga Nikita Mirzani bisa Tahan. ditahan, ya kan? Nah, tapi fakta di persidangan itu yang disampaikan saksi-saksi kok nggak mengarah ke TPPU-nya, yang diserang martabatnya, diserang psikologisnya, bahkan yang dikatain itulah abu-abu dan yang lain sebagainya. Kenapa yang dibahas yang di fakta persidangan kok sampai itu ya, Mak? Kenapa nggak menuju yang ke perputaran duitnya itu? Terus dasar apa sampai dikasih kayak gitu? makanya kalau pembuktian TPPU itu cukup panjang nanti ya. Panjang, Cukup nggak cukup sebulan 2 bulan. Nanti duitnya itu akan diselidiki duit dari apa gitu kan. Nah kemudian Biasanya kan begini, ini, saya kasih pendapat ya. Biasanya kan begini, duduk dulu tindak pidana awalnya, ya betul. tindak pidana PU pencucian uangnya. Ini kok bicara TPPU, mana bisa dicampurkan begitu? Nggak bisa. Betul sekali. Jadi begini ya, makanya aku bilang TPPU itu cukup panjang dan itu biasanya akan diselidiki karena adanya tindak pidana kejahatan yang dimana uangnya itu dilakukan pencucian atau menghilangkan asal usul uang tersebut. Ya, dalam arti kata seperti ini, misalnya
terima suap, sudah. Nah, seorang pejabat negara menerima suap dan uang itu diberikan kepada adiknya untuk membeli rumah atas nama adiknya. Nah, itu bisa dia diselidiki TPPU-nya, tapi tindak pidananya pun harus terbukti dulu. Barulah nanti itu adiknya akan tersangkut hukum terkait TPPU. Itu saya baca dari beberapa jurnal dan AI yang ada. Jadi, nah untuk membahaskan itu kenapa saya sebutkan tadi, karena memang yang menahan Nikita Mirzani adalah TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Itu yang saya tanyakan. Jadi harusnya banyak yang cara, banyak yang ini. Nah kemudian buat kita semua, Delan juga, saya berdebat dengan kamu tadi, berdebat by data dan fakta ya, bukan asal cuap-cuap. Nah kita juga harus seperti itu. Banyak konsep dalam hal menyampaikan sehingga orang paham. Nah kalau tadi itu kan nyerocos, cuma satu pertanyaan saya. Sekarang dianggap itu merupakan TPPU, asal duit dari mana? Ya dari ditransfer, dari begini. Nah dia saja tidak tahu. Mau kita lanjutkan perdebatan pun akan kusir seperti tadi. Jadi percuma, dia nggak paham ya, sama hukum. Makanya saya sampaikan Dia kalau cuma kalian ini menghafal dari Google aja, dia itu pengetahuan itu. nggak apa-apa dari Google, nak. Nggak ada masalah. Aja dia yang bahas itu di mana-mana. Bagaimana kita memahami. Nah, setiap berdebat itu tolong kamu pahami konteksnya dulu. Jangan asal cuap-cuap. Ini banyak barang bukti. Contoh, masalah abu-abu. Dia kan merasa tersinggung dengan abu-abu. Dikatain begeng, bener ya? Bener kan? Sementara di mana orang tertekan, terancam, dia bisikin tutorial wajah menjadi abu-abu, katanya gitu. Coba. Di mana orang bisa bikin video tutorial seperti itu, dan itu ada barang buktinya loh. Kemudian dia setelah habis, nah ini yang kalian bilang cungkring, begen, ini saya, berarti bukan tertekan. Dia mampu membantah, berarti bukan tertekan. Benar ya? Kalian mau dengarkan barang buktinya dia ngomong gimana dia? Kalau sekarang saya tanya gini, gimana bang? Ya, coba. Tujuan Iki ke dokter RG gitu apa itu maksudnya begitu? Kalau bukan ada tujuannya. Saya sampaikan, tujuan Niki itu tidak ada. Dia akan membuka review terkait skincare glowing Kenapa dia butter bisa nerima uang gitu si Nikinya? Sekarang saya tanya, tujuan RG mencari Nikita untuk apa? Kan di situ bang, kan awal mulanya dikata-katain dulu baru dicari kan? Iya. Bener nggak? Iya betul. Nah terus saya tanya ke abang, tujuan Nikita ngata-ngatain itu apa? Ya, untuk membuka mata akhirnya masyarakat. Dia nerima uang. Akhirnya dia bisa nerima uang sedikitnya. Oke, tunggu. Saya potong dulu. Dia ngata-ngatain dulu. Yang dikata-katain apa? Ya masalah personalnya dia gitu. Fisiknya. Terus kemudian dia bikin VT sama ininya dia. Nah, terus dia bikin VT tutorial menjadi abu-abu itu, menurut kamu itu jawaban apa balasan atau sesuatu tindakan yang benar? Sehingga dia menyatakan dirinya tertekan, terancam, seperti secara fisikly dia. Menurut kamu benar nggak? Kamu saya ancam, oh kau tuh jelek ya, butek lah begini, terus tutorial menjadi butek. Menurut kamu itu tertekan? Masalahnya dikatain di sosial media bang, tuh banyak yang dikatain di sosial. Nah, membuat dia dicari sama beliau. Mungkin itu kalau dikatain lewat WA atau iya. Enggak Nah, makanya saya mau terangkan, boleh? Dia itu mencari Nikita Mirzani karena terkait apa? Coba saya tanya sama kamu. Apa bercanda? Ya, terkait coba. Itu loh, dia di akhirnya selesai juga nih sinetron 2 episode ini ya. Yang nonton juga sampai bingung gue rasa siapa sebenarnya yang mainin drama.